Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji hanya milik Allah. Dengan izinnya pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu terbaik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita juga untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam pada Rasulullah, keluarga, sahabat, dan orang-orang istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang apakah Al-Quran itu bisa menjadi penolong kita di akhirat, ya. Dan bagaimana kalau kita belum semangat nih menghafalkan Al-Quran gitu ya. Nah, semangat itu tumbuh dari pengetahuan, artinya dari motivasi, dari informasi yang kita dapat. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan semangat kita. Dalam hal membaca Al-Quran, sudah sangat banyak hadis-hadis yang mungkin kita telah pelajari, jadi keutamaannya. Jadi memang untuk membaca pun sudah sangat tinggi fadilahnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Misalnya apa? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Al-Quran dan mahir, jadi bacaannya udah bagus ya, sudah sesuai tajwidnya, makhrajnya ya, sifatnya ya. Ma'as safaratil kiramil bararah, maka akan bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Bayangin temennya malaikat gitu ya. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatasa'ata falahu ajran. Jadi barang siapa yang baca Al-Qur'an masih terbata-bata, masih sulit sekali mengeluarkan ya makhraj secara tepat, falahu ajran, maka dia dapat 2 pahala ya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kalau seseorang itu udah bagus, maka dia akan levelnya tinggi ya, ma'as safaratil kiramil bararah ya. Safarah ya, safarah untuk malaikat yang mulia lagi taat ya. Kalau yang masih belajar, ya masih mengalami banyak tantangan, maka Allah juga bukan 1 pahala ya diberikan, tapi 2 ya, pahala belajar ya, dan kemudian pahala kesungguhannya ya, karena harus ada 2 ya. Kemudian yang la aqulu alif lam mim harfun ya, tidak aku katakan alif lam mim harfun 1 huruf, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, wa mim 1 huruf. Likulli harfin asyra hasanah ya. Setiap huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Ya, jadi wah, kita kalau baca banyak dong. Ya, kalau untuk fadilah membaca itu setiap huruf double ya, pahalanya banyak ya. Kita mengkoleksi pahala dari membaca sudah sangat bagus. Nah, tapi yang dimaksud juga adalah orang yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat adalah orang yang mengamalkannya. Jadi bukan sekedar membaca, tapi karena nanti Al-Quran itu bisa jadi 2, hujjatan lana atau hujjatan alaina. Al-Quran akan menjadi penolong kita, menjadi saksi atau menghujat kita. Kenapa? Karena perilaku kita tidak sesuai dengan yang kita baca. Nah, itulah akan menjadi penghujat. Tapi kalau kita mengamalkan, mentadaburi, nah maka ini akan menjadi penolong kita, menjadi saksi kita di hari kiamat. Ya Allah, dia sudah siang malam membaca saya, maka anugerahkan padanya ya kemuliaan ya. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Lihat tadi, baca Al-Quran, nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi yang membacanya ya. Jadi ini untuk yang membacanya saya sudah sangat bagus, bisa mendapatkan syafaat ya. Nah, kemudian orang-orang yang belajar ya, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Jadi kalau kita mau dapat ketenangan ya, itu salah satunya adalah kita punya kelompok Al-Quran ya, baik tahsin, nanti kita sudah nanti meningkat ke tahfidz. Jadi karena tidaklah seseorang itu berkumpul di rumah Allah ya, kalau sekarang tidak mampu berkumpul, minimal berkumpul secara online ya, kecuali untuk yatluna, saling membaca kitab Allah ya, kecuali apa? Ya tadawas itu saling ya,
saling mempelajari, berdiskusi, illa nazalat alaihim sakinah, akan diturunkan sakinah, yaitu apa, ketenangan, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, jadi akan diliputi rahmat. Dia ghasyi itu meliputi, kemudian wa hafathumul malaikah, ya. Dan diliputi malaikat. Wa zakarallahu fi man indah, dan disebut-sebut namanya di sisi Allah. Kita kalau ada orang yang menyebut nama kita, orang misalkan pejabat atau petinggi menyebut nama kita, kita udah seneng banget pasti ya. Nah, apalagi ini Allah yang menyebut-nyebut kita. Nah, jadi begitu tingginya kemuliaan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ya. Kulit kalau biasa ya, kulit sapi, kulit itu kalau bertemannya sama beduk dipukul-pukul ya. Tapi kalau berteman dengan Al-Quran itu dicium-cium kan. Ini cium semua kertas itu jadi dicium-cium. Misalnya saking ta'ziman ya pada Al-Quran. Jadi semua yang berinteraksi dengan Al-Quran Allah angkat derajatnya. Bulan yang diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, jadi segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Quran dia menjadi mulia. Kertas kalau biasa ditulis nggak boleh diinjak-injak, tapi ada kertas yang ada tulisan Al-Qurannya nggak bisa. Ya, jadi semua menjadi mulia, itu terangkat derajatnya. Kita melihat, menyaksikan begitu Allah angkat derajatnya benda-benda mati, apalagi benda hidup seperti kita, ya makhluk hidup seperti kita, Allah angkat derajatnya. Jadi ini motivasi buat diri saya pribadi dan buat kita semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, untuk kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya. Dan ada yang lebih tinggi dari itu, ya. Bagaimana kalau kita tahu kalau orang yang baca Al-Quran itu sudah sangat banyak masyaqqalal Quran. Jadi barang siapa yang masyaqqalal Quran an-dzikr. Jadi di dalam hadis At-Tirmizi, man syaghalal Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma utiyas sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillah ala khalqihi. Jadi barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan zikir karena minta padaku, akan kuberi sebaik-baik pemberianku kepada orang-orang yang minta. Dan kelebihan kalam Allah atas kalamnya seperti kelebihan Allah atas makhluknya. Jadi saking seringnya baca gitu, sempat minta apa ya istilahnya Allah kasih lebih ya. Karena fadlullah ya, jadi kalam Allah yang dibaca itu kalam itu lebih daripada kalam manusia. Jadi pemberiannya itu seperti pemberian Allah kepada jadi seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluknya ya, seperti itu ya. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau kita mau mengajukan proposal pada Allah ya, salah satu wasilah kita perbanyak baca Al-Quran, karena kata Allah nanti Allah akan memberi lebih baik ya, karena itu kelebihan seperti mana kelebihan kalam Allah atas kelebihan kalam makhluk ya. Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran gitu, apakah sama kedudukannya dengan orang yang membaca ya? Tentu saja tidak ya. Kenapa? Yang pertama adalah Al-Quran yang sudah tersimpan di dalam hati, berarti hatinya tidak akan pernah kosong ya, karena ada isinya. Kata Rasulullah, orang yang tidak ada hafalannya itu seperti baitul kharib, dia seperti rumah yang rusak. Kita kalau lewat rumah rusak, nggak tepatin kan serem ya, jadi seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah memperoleh penghormatan Rasulullah. Jadi Rasulullah seringkali ketika bertanya kepada para sahabat yang menjadi indikatornya, misalnya mau menjadi imam, siapa yang paling bagus bacaan Qurannya, siapa paling banyak hafalannya. Jadi beda levelnya, ya beda. Kita saja sering senang ya kalau ada VIP, very important person, ada lagi VVIP ya. Ya, very important person. Nah, kalau misalnya mungkin ada 3 ya. Ada yang mungkin bisa 10 kalau di orang tuh hafal Al-Qurannya tergantung level berapa banyaknya. Itu jadi important ya. Jadi utama. Jadi Rasul kalau menguburkan ditanya siapa yang paling banyak hafalannya, mengirim pasukan, mengirim pemimpin. Jadi banyak sekali ya. Itu lain levelnya orang-orang yang mau menghafal Al-Quran ya. Jadi kalau istilahnya kita kalau nggak ada hafalnya kita jadi nggak kepilih gitu ya. Kita aja kalau nggak ada kepilih di dunia aja sedih gitu ya. Apalagi ini kita nggak kepilih di akhirat, nauzubillah ya.
Yang ketiga adalah memperoleh mahkota kehormatan. Ya, kelak akan mengenakan mahkota kehormatan. Ini semua senang ya diberikan penghargaan. Ibu-ibu kalau misalnya anaknya menang, wah mungkin akan tampilkan di timeline Facebooknya ya, mungkin bercerita di Instagramnya. Saking kita bahagia ya, bahagia dengan ada penghargaan. Apalagi Allah yang akan memberikan penghargaan kepada kita ya, Masya Allah ya. Kemudian yang terpenting juga adalah kebahagiaan untuk kedua orang tua kita ya. Mungkin kalau ada orang tua yang sudah meninggal barangkali ya, yang kita tidak mungkin untuk secara langsung, tapi ada yang masih bisa kita lakukan, yaitu kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, menghafalnya, karena kita bisa memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua ya. Mungkin sudah sering kita mendengar hadis yang mengatakan ketika seorang orang tua merasa saya amalannya kayaknya dulu nggak banyak-banyak, kok Allah anugerahkan begitu besar gitu penghargaan ini, kenapa bisa? Kata Allah, karena engkau memiliki anak yang menghafalkan Al-Quran ya. Jadi bagaimana kedudukan anak itu, orang tuanya aja sudah tinggi sekali kedudukannya di sisi Allah ya. Jadi sangat beda untuk orang-orang yang mau menghafalkan, karena menghafalkan itu perlu kesabaran. Satu kali dihafal lupa lagi, 10 kali masih lupa, udah hafal seminggu lupa lagi. Begitulah, karena Al-Quran itu rindu sama kita, pengennya terus dibaca ya, pengen lengket terus sama kita ya. Jadi membaca Al-Quran, menghafalnya akan punya tingkatan lebih tinggi, karena dia punya tingkat kesulitan yang lebih tentu dibanding kita membacanya ya. Kemudian mendapatkan tempat yang tinggi di surga, jadi kedudukannya juga beda untuk level surganya ya. Di dunia aja ada hotel bintang 1, bintang 2, bintang 5, ada bintang 7 ya. Ada loh hotel bintang 7, bukan puyer loh ini. Benar-benar hotel ya. Saya juga hotel bintang 7 ya. Jadi hotel udah levelnya tinggi banget ya. Nah, kita senang banget kalau misalnya dapat fasilitas hotel bintang 7 misalnya dibanding hotel bintang 1 ya. Nah, itu juga beda kedudukannya di akhirat nanti, surganya juga beda. Kemudian, yang paling penting nih ya, pernah Rasulullah bertanya, Rasulullah mengungkapkan gini, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Kata Allah, ahlul Quran. Mereka ada ahlul Quran, mereka keluarga Allah dan pilihan-pilihan Allah. Masya Allah ya. Jadi ketika kita nih yang teman-teman yang berusaha menghafal, misalnya lupa lagi, kita ingat ya, kita mau jadi keluarga Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kesulitan itu tidak akan berarti ya dibanding dengan kebahagiaan yang kita bisa nikmatin ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus ya bersabar, karena luar biasa ya fadilahnya. Jadi kita menjadi diangkat dari keluarga pejabat atau kalau itu mungkin orang udah bangga ya. Atau ini bukan itu ya, keluarga Allah, Masya Allah ya, di muka bumi ini dari keluarga Allah ya. Kemudian hatinya akan terbebas dari siksa ya, dan juga tentu mendapatkan syafaat Al-Quran dan bisa memberikan syafaat kepada orang lain ya. Jadi beda kalau yang membaca ya. Yang menghafal Al-Quran itu levelnya beda, dia bisa memberikan syafaat ya. Kemudian disayang oleh Rasulullah ya. Kita apa semua disayang, tapi levelnya beda ya, levelnya beda ya. Jadi ini tentu memberikan motivasi kepada kita untuk terus ya berinteraksi dengan Al-Quran, dan kita menjadi orang yang sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu ya. Jadi sebaik-baik manusia itu yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya ya. Jadi mudah-mudahan dengan motivasi ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah ya, hadis-hadis yang menggugah kita mau terus berinteraksi dengan Al-Quran dan mau meningkatkan level kita, terus rajin membaca, berusaha mengamalkan ya, apa Quran nyuruh apa sih gitu ya, kita baca terjemahannya. Yang kedua, kita juga terus bisa meningkatkan level dengan menghafalnya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita kekuatan keimanan ya, kekuatan kemauan ya, kekuatan menghadapi tantangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.